berbaris berujung miris. Terhitung 27 Juli 2026 lalu, Lijan pun mendekam di balik jeruji besi atas laporan orang tua siswi yang ia tegur. Momen haru saat Lijan melepas rindu, tangis anak istri pun pecah di ruang Pengadilan Negeri Labuhan Batu. Dunia terasa begitu menyesakan bagi Lijan Sinaga, guru honorer di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hanya gara-gara menegur siswi tak bersepatu, ia duduk di kursi pesakitan pengadilan. Jadi terdakwa atas tuduhan dugaan tindak kekerasan seksual terhadap muridnya sendiri. Lijan dan keluarga mungkin tak pernah menyangka niat hati menertibkan muridnya saat latihan baris berbaris berujung miris. Terhitung 27 Juli 2026 lalu, Lijan pun mendekam di balik jeruji besi atas laporan orang tua siswi yang ia tegur. Momen haru saat Lijan melepas rindu, tangis anak istri pun pecah di ruang Pengadilan Negeri Labuhan Batu. Meski berstatus guru honorer dan hanya bergaji Rp500.000 per bulan, kini Lijan terancam 12 tahun penjara. Simpati berdatangan, tagar di medsos pun menggelora. Publik dan netizen menuntut keterbukaan penanganan hukum atas Lijan. Pasalnya tuduhan tindak kekerasan seksual dinilai ganjil. Peristiwa peneguran terhadap siswinya terjadi Agustus tahun 2025. Berlangsung di halaman sekolah saat ia memimpin latihan baris berbaris bersama 200 siswa. Mungkinkah ada kekerasan seksual di hadapan ratusan muridnya? Faktanya karena pengaduan keluarga siswi yang ditegur, penyidik Polres Labuhan Batu menetapkan Lijan sebagai tersangka kekerasan seksual pada Desember 2025. Sebelum akhirnya Lijan resmi ditahan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu 27 Juli 2026 lalu. Hotlin Simamaru, istri Lijan Sinaga, tak pernah mengira nasib keluarga kecilnya bakal begitu pilu. Meski sang suami hanya mengantongi gaji Rp500.000 per bulan, hanya berstatus guru honorer, namun tetap jadi sosok yang dibanggakan keluarga. Faktanya pernikahan Lijan dan Hotlin beberapa tahun lalu digelar mewah dan meriah untuk ukuran warga Labuhan Batu Utara, lengkap dengan deretan upacara adat pula. Di balik realita tertuduh pelaku tindak pidana, Lijan sebenarnya pribadi yang ramah dan ceria. Selain jadi guru honorer, Lijan juga suka tampil menyanyi di acara-acara warga. Penanganan hukum dan peradilan atas Lijan Sinaga, sang guru honorer, akan jadi perhatian seluruh penjuru negeri. Semoga kebenaran dan keadilan yang jadi pemenangnya. Masa sampai di penjara kan kasihan, anak bangsa kita kan harus perlu juga didikan dari seorang guru. Itu kan tugas guru untuk memperbaiki kesalahan anak muridnya. Nanti kalau anak muridnya terjebak atau apapun itu, guru lagi yang disalahin. Jadi buat orang tuanya juga mungkin kasih bimbingan yang baik juga buat anaknya lah. Telegram Lista Mariana ngamuk dan meradang. Ketenangan hidupnya bersama suami dan anaknya terusik gara-gara namanya kembali disebut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam skandal korupsi Bank BJB senilai 223 miliar yang juga menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
KPK menduga aliran dana ke Lisa secara nomine alias menggunakan nama orang lain. Ada aliran-aliran yang ditemukan diduga itu adalah pihak nomini. Ya, diantaranya kita juga mendalami terkait itu. Pagi-pagi lihat berita Lisa Mariana diduga dapat aliran dana lewat nomine. Nomine apa sih? Gue nggak tahu. Yang gue tahu itu cuman box COVID yang di bawahnya itu ada Duta Benyong. Saya mah kemarin udah kooperatif, udah saya lisin siapa aja yang diduga menerima dana, ya adapun yang sampai 400M coba itu dipanggil lagi. Pokoknya pemeran utamanya juga harus lah, masa Lisa mulu. Tak terima hanya namanya yang selalu diseret sebagai penerima aliran duit korupsi Bank BJB. Lisa pun menabuh genderang perang, siap membuka siapa saja yang ikut menikmati uang haram itu. Termasuk 5 perempuan yang diduga simpanan RK. Lantas, benarkah penyanyi Aura Kasih masuk dalam daftar ke-5 orang yang dirahasiakan Lisa, yang disebutnya sebagai pemain utama? Gue udah mulai 4 ya permainannya ya. Selalu gue, padahal lebih dari 5 list. Kayaknya emang minta dibongkar aja semuanya ya. Sengkarut kasus korupsi di Bank BJB seolah menyulut lagi perang panas Lisa Mariana versus RK. 22 Agustus 2025, Lisa sudah dipanggil KPK dan mengaku menerima aliran dana dari RK. Tak hanya jadi saksi kasus korupsi, Lisa Mariana juga sudah menyandang status tersangka kasus pencemaran nama baik laporan RK di Bareskrim Polri dan tersangka kasus video asusila di Mapolda Jawa Barat. Namun sampai sekarang, Lisa tidak ditahan dan kasusnya seakan jalan di tempat. Saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa membuat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini bisa lebih clear. Bakal ada bom waktunya di mana saya menjelaskan semuanya. Di sini banyak sekali fitnahan. Saya nggak takut sih selagi saya benar. Dua kali mediasi digelar, 2 kali pula gagal. Inilah fakta yang terjadi atas persidangan gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu melawan Sarwenda yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada saja aral melintang. Minggu lalu hakim mediator berhalangan. Pekan ini giliran Ruben yang mangkir. Ruben yang menggugat, tapi Ruben pula yang absen. Apa yang terjadi membuat masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan